sekalian, kami dari panitia meminta kepada kalian semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan benar, supaya menjadi bekal bagi kalian semua selama 1 tahun ke depan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Keberhasilan seorang pemimpin, anak-anakku, bahwa keberhasilan seorang pemimpin kalau kita melihat sosok manusia agung pilihan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian dengan 23 tahunnya menjadikan Madinah, menjadikan masyarakatnya Madani, itu dengan kurang lebih 2 hal saya membaca. Jadi ada 2 hal kesuksesan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, anak-anakku, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mempraktekkan apa yang disampaikan tentang kepemimpinan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi beliau itu adalah seorang pemimpin hebat yang dipraktekkan apa yang disampaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia ketika menjadi seorang ahli di dalam fikih atau di bidang agama Islam, beliau pun lakukan dengan sepenuhnya. Ketika beliau ahli di dalam seorang menjadi imam, menjadi pemimpin, maka apa yang dia sampaikan, beliau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun ketika beliau menjadi seorang qadhi atau hakim, apa yang disampaikannya dilaksanakan, diterapkan dari mulai keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian anak-anakku, jadi ketika kalian di OSIS terpilih menjadi pengurus, ingin sukses, berarti apa yang kita pelajari dalam LDKS ini, apa yang kita sampaikan tentang teori kepemimpinan ini, maka kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita laksanakan selama 1 tahun ke depan dengan program kerja yang disusun untuk kemajuan OSIS di SMI 13 Al-Muhajirin. Kemudian yang kedua, kesuksesan beliau, selain tadi melaksanakan teori kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kesuksesannya kuncinya yang kedua adalah bahwa beliau selalu mengedepankan musyawarah di dalam menentukan berbagai kegiatan atau menuntaskan masalah. Jadi inilah harus kita laksanakan, inilah harus kita terapkan, bahwa di pengurus OSIS baik putra putri, kalau ada masalah, kalau menyusun program, kalau mau mengadakan kegiatan, utamakan musyawarah untuk mufakat. Itulah 2 kunci kesuksesan. Teori dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau ada masalah, kalau merumuskan kegiatan, mau melakukan kegiatan, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Itu 2 kesuksesan beliau, dan masih banyak lagi sebetulnya yang lain. Masa Hikmat 2021-2022 dengan resmi dibuka. Organisasi di sekolah yang sah berdasarkan undang-undang itu adalah organisasi siswa intra sekolah yang disingkat dengan OSIS. Itu organisasi yang sah. Jadi kalau kalian semua menjadi pengurus OSIS, artinya pengurus yang legal, yang disahkan baik secara undang-undang maupun yang dilegalkan, disahkan
oleh sekolah. Ya. Nah, oleh karena itu, maka apa sih OSIS itu? Baik. Organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang, ya. Bahkan disebutkan organisasi itu kumpulan, ya, orang-orang, ya, kemudian untuk menentukan satu tujuan. Itu adalah organisasi. Jadi masing-masing pribadi-pribadi, ya, kemudian membentuk satu kelompok, kemudian membuat satu tujuan. Itu namanya organisasi. Oleh karena adalah intisari dari sebuah film yang bisa diucapkan dalam satu kalimat atau dua kalimat. Jadi kalau mau bikin film nih, intinya mah dari satu kalimat atau dua kalimat, disebutnya premis atau log line. Ada cara rumus. Ini biasanya kalau kalian ngambil broadcasting SMK-nya atau nanti kuliahnya perfilman, kalau kalian udah tahu rumusnya, semester 1 sampai semester 4 itu gampang dilalui. Rumus untuk membuat premis atau logline itu cuma ada 3. W, W, and B. 2W, 1B. Bukan 5W, 1H, bukan. Itu bahasa Indonesia. Kalau film mah, bikin film mah 2W, 1B. W yang pertama adalah Wu. Apa? Wu. W yang kedua adalah What. B-nya adalah Ba. Wu, What, Ba. Jadi kayak bahasa Jepang. Oh, apa? Bahasa Cina. Wu itu adalah siapa. What itu adalah apa. Ba itu adalah tapi. Kalau mau bikin film, itu pertama harus ada karakternya. Siapa karakternya? Yang kedua apa tadi? What? Apa tujuannya? Si karakter ini mau ngapain? Yang ketiga adalah but. Tetapi halang rintangnya apa? Contoh nih ya. Wu siapa? Juragan sembako. Apa? Wu-nya siapa? Juragan sembako. Kemudian kita kasih what? Tujuannya apa nih si juragan sembako teh? Tujuannya adalah mewariskan tokonya yang udah gede ke anaknya. Tetapi ternyata anaknya lebih memilih untuk berkarir daripada jualan. Apa yang terjadi? Hah? Kok berantem sih? Jadi ada karakter utama siapa tadi? Bapaknya nih ya, juragan sembako. What? Tujuannya adalah mewariskan apa? Tokonya. Kemudian tetapi batnya, anaknya ingin fokus ke dunia karir. Jadi ada halangannya. Jadi bapaknya ingin mewariskan toko, anaknya pengen fokus ke karir. Itu premisnya. Ketika dijadikan film, maka ini filmnya apa? Film Cek Toko Sebelah. Ada yang udah nonton ya? Nah, film Cek Toko Sebelah itu premisnya satu, berarti si juragan sembako pengen Watnya mewariskan toko, anaknya pengen fokus karir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini sehat semua? Dengan suara dan jawaban yang sangat lantang, insya Allah menunjukkan semangat yang membara. Insya Allah duduk di sini sampai sore siap?
Berapa hari kita di sini? 2 hari. Keren dong. Ini kan judulnya saja latihan dasar kepemimpinan. Berarti calon-calon pemimpin. Menjadi pemimpin dalam cakupan yang sangat luas. Dia harus siap menjadi pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Ya, sebelum menjadi pemimpin yang lebih luas, misalnya OSIS, ketua OSIS, yang putra dan putri, kemudian nanti menjadi pemimpin di organisasi yang lain. Sebenarnya kita sedang memanage diri kita sendiri dulu yang harus kita pimpin. Kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, mengendalikan, apakah ketika kita memimpin nanti dalam cakupan yang sangat luas akan berhasil? Ya, jadi diri sendiri harus kita kelola. Ya, termasuk sesuatu yang menunjang dalam hal pembelajaran ini adalah masalah pengelolaan keuangan. Kenapa kok milih ibu gitu ya? Mungkin perkiraannya karena ibu diamanahi dari tahun 2012 ya. Tahun 2012 ini sebagai bendahara BOS untuk SMP. Ya, untuk SMP Al-Muhajirin. Ya. Tetapi mudah-mudahan dengan memberikan materi kepada kalian seperti ini mengingatkan kembali bahwa betapa pengelolaan keuangan itu harus benar-benar direncanakan dengan baik dan matang. Oke. Nah, jadi yang membedakan antar media sosial dan media massa ini adalah teknik penyajiannya dan struktur organisasinya. Kalau media massa kan bentuknya perusahaannya. Nah, perusahaan itu harus terdaftar, harus ada izinnya, harus berbadan hukum. Nah, itu tuh dan terdaftar di kalau media massa di Indonesia itu ada Dewan Pers. Harus terdaftar di Dewan Pers. Nah, dari 48.000 media massa yang ada di Indonesia itu 45.000-nya adalah media online. Dan berarti kan sisanya cuma 5.000 ya. 5.000-an itu ada koran, ada televisi, ada radio. Kalian bisa bayangkan perbandingannya 43.000 media online dengan 5.000 media non online gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Semangat. Kelihatan ya. Sekretariat. Sekretariat apa sekretariat? Ya, sebuah kantor yang terdiri dari kumpulan staf. Sampai situ dulu aja lah ya. Jadi sebuah kantor yang terdiri dari sekumpulan staf. Jadi kalau misalnya di OSIS ini ada ruangannya, ya. Ruangannya udah ada belum? Belum ada. Kalau yang tahun sebelumnya ada ya. Nanti bikin ruangannya. Nah, di situ pasti ada petugasnya kan ya, atau sekretarisnya yang di situ. Nah, itu disebut dengan sekretariatnya. Jadi sekretariat itu kantornya, tempatnya, ya, paham? Ya, sekretariat itu kantornya. Nah, setelah sekretariat nanti ada kesekretariatan. Apa kesekretariatan? Keseluruhan rangkaian kegiatan penataan ya terhadap pekerjaan perkantoran. Jadi rangkaian kegiatannya, kalau tadi sekretariat badan itulah kantornya, kalau kesekretariatan rangkaiannya, ya. Tahu rangkaiannya? Penataannya seperti apa gitu kan?
pekerjaannya apa saja itu. Jadi ada sekretariat, ada kesekretariatan. Jadi kalau administrasi kesekretariatan itu, ini prosesnya, ya. Kalau tadi sekretariat kantornya, kemudian kesekretariatan rangkaiannya. Nah, kalau administrasi kesekretariatan itu prosesnya. Nah, ini yang akan dilakukan oleh seorang sekretaris nanti, ya. Harus bisa mengarsipkan lah ya istilahnya, karena sekretariat itu ada administrasinya.